Ya, alhamdulillah. Mohon dikecilin, sedikit. Kita akan mulai acara penetapan nomor calon ketua RW. Untuk itu, kepada para calon ketua RW dipersilahkan untuk duduk di kursi yang telah kami sediakan di depan. Silahkan Pak. Silakan Bapak Ibu calon ketua RW. Bapak Yaya, Bapak Haji Wito, Pak Gusti. Iya. Bebas mau duduk di mana aja. Alhamdulillah, kita mulai aja ya Bapak Ibu warga RW 16. KRT 3 belum hadir. Ini ada KRT 3 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah naga, saha-saha mengucap salam, insya Allah masuk surga. Alhamdulillah. Bisa kali ini ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridho dan izinnya lah kita semua warga RW Bumi Harapan yang diundang ataupun yang keseluruhannya yang bisa hadir saat ini. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu sekalian ke tempat ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami di sini akan memandu acara ini. Perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum tahu ya. Nama saya Dedi Kurniawan dari RT 1 AA 13 nomor 12. Saya akan didampingi dengan MC yang handal ini dan moderator, yaitu ini adalah kaum milenial, ini kaum kolonial. Jadi ada beberapa jadi saya akan memandu berdua, Hamdi dan saya. Mungkin Hamdi nanti bisa perkenalkan diri. Saya hanya cukup pembukaan dan mungkin ada nanti yang dipandu oleh saya penetapan nomor urut. Mungkin untuk selanjutnya kami persilahkan ke MC kaum muda kita, ini generasi penerus RW 16. Silakan Ketua Karang Taruna. Kenapa jam gitu? Sebelumnya perkenalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang belum kenal, nama saya Hamdi. Saya dari RT 2, putranya Bapak Dedi. Kalau yang belum tahu. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara penetapan nomor urut calon Ketua RW periode 2024-2029. Mungkin untuk susunan acaranya boleh langsung dibacain aja Pak sama Bapak. Oh boleh. Ada di rumah. Baiklah, susunan acara malam ini, malam Ahad ya. Yang pertama pembukaan, mungkin tadi udah saya buka. Yang kedua adalah sambutan-sambutan. Yang pertama dari Ketua Panitia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Yamin. Dan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kadus 4, Pak Sahaso. Ada yang tahu Pak? Saya tahu. Baru ini soalnya kalau Pak Toto. Ya ini sambutan dari Pak Kadus 4, yaitu Bapak Asep. Dan yang ketiga yang mewakili daripada tokoh masyarakat
kami pilih di sini Bapak Haji Marno. Karena kenapa kami pilih Bapak Haji Marno? Mungkin dari keseluruhan dari masing-masing RT 1 ada juga calonnya, dari RT 2 nggak ada, RT 3 nggak ada, ya RT 4 ada, dan RT 5 ada. Jadi yang tidak ada calon visi kampanye, ya. Jadi untuk kadus, untuk tokoh masyarakat kami agendakan hari ini Bapak Haji Marno. Alhamdulillah Pak Haji Marno hadir. Alhamdulillah. Sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Mobil Pak Haji, mobil. Yang ketiga yaitu penetapan nomor urut calon. Alhamdulillah calonnya ada 3, gagah-gagah dan cantik-cantik. Gagah dan Calon cantik. pemimpin kita ya, calon pemimpin kita ya. Yang keempat, ini apa Pak? Ada pemaparan visi misi dari ketiga calon yang di depan ada penetapan, ada pembacaan visi misi nanti acara yang keempat dari ketiga calon yang di depan Bapak dan Ibu sekalian. Terus yang terakhir nanti setelah itu kita akan ramah tamah terlebih dahulu dan ditutup dengan doa. Iya, doa dulu Pak, baru ramah tamah. Mungkin doa siapa? Sama Pak Yamin juga. Dorongan Ya. ada ketua DKM itu kan Ini paling sama Pak Ketua DKM ya. Oke, untuk berikutnya mungkin kita agendakan di sini ada beberapa sambutan ya, dimulai dari Ketua Panitia Bapak Yamin, Sarjana Hukum, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri atau duduk? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul pada acara pemilihan nomor urut calon RW masa bakti 2024-2029. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Ketua RT 1, 2, 3, 4, dan 5 yang sudah hadir. Yang terhormat Pak Kadus 4, yang terhormat seluruh jajaran panitia pemilihan RW, yang terhormat Ketua RW dan jajarannya, dan yang terhormat seluruh warga yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur marilah kita satu lagi tokoh masyarakat, yang terhormat tokoh masyarakat yang sudah hadir pada kesempatan ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara penentuan nomor urut calon RW 2004-2029. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Saya selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada tim panitia yang sudah menyiapkan dari pagi sampai saat ini supaya acara hari ini bisa berlangsung dengan lancar, mudah-mudahan sampai akhir. Kemudian dalam ini saya selaku ketua panitia akan menyampaikan informasi kepada seluruh warga yang hadir pada saat ini terkait pembentukan calon pembentukan RW yang awalnya mungkin ya sesuai dengan SK desa, dan kita dibentuk oleh pengurus yang terdiri dari 7 orang. Salah satunya saya sendiri, kemudian ada Pak Dedi, kemudian ada Mama Gina, kemudian ada Bu Selvi, ada Pak Edi, ada Pak Edi, ada Pak Agus AA yang alhamdulillah pada saat itu sudah hadir. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan agenda yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, penjaringan, salah satu agenda pertama adalah penjaringan calon ketua RW yang kita laksanakan dari tanggal 23 Oktober sampai tanggal 30. Alhamdulillah
sudah terpilih 3 orang yang salah satu yang undur di depan, yaitu yang pertama Ibu Rusmini, yang kedua Pak Haji Marwito, dan yang ketiga Bapak Yaya Supriyatna. Kemudian selanjutnya untuk acara dari tanggal 7 sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 penentuan nomor urut calon yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kemudian untuk selanjutnya untuk tanggal 8 sampai tanggal 19 kita akan adakan pemotongan DPT, kemudian ada sosialisasi dan kampanye. Nah itu kemudian kita sudah bersepakat untuk pelaksanaan pemilihan RW untuk tahun ini, insya Allah akan dilaksanakan secara terbuka, terbuka. Jadi warga diharapkan dan kami mengajak untuk hadir nanti ke TPS pada tanggal 3 November 2024. Ya mungkin kami dari panitia kalau misalkan ada perubahan terhadap agenda nanti akan saya sampaikan ke seluruh warga baik via RT maupun di grup masing-masing. Mungkin saya berapresiasi sangat besar sekali kepada calon yang sudah bersedia mencalonkan diri untuk menjadi calon RW tahun depan, gitu ya, untuk perbaikan RW ke depannya. Kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Pemilihan RW tahun 2004 Pak Yamin yang telah menyampaikan sepatah dua patah katanya. Kita langsung aja lanjut ke sambutan yang selanjutnya, yaitu dari Bapak Kadus 4. Silakan Bapak untuk bisa maju ke depan. Ya, sekarang jantan tepangkan ke warga di RW 16. Apalnya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Atur nuhun sabacana, izin memperkenalkan. Sebelumnya saya sudah memperkenalkan ya deh acara 17-an. Jadi kalau misalkan nggak tahu segala. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, yang saya hormati calon ketua RW 16, yang saya hormati panitia, atur nuhun. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk partisipasinya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada calon ketua RW berkenan untuk mengikuti kompetisi kontestasi ini. Ya, saya mengharapkan sebuah kontestasi yang sehat, yang kondusif. Intinya mah insya Allah dari 3 calon ini mah semua terbaik, Bu. Insya Allah terbaik. Tapi kan tidak bisa semuanya jadi ketua RW. Mudah-mudahan bisa tertib, berjalan lancar. Karena ini PILKW, pemilihan ketua RW berdekatan dengan pilkada. Jadi semoga siapapun nanti yang menang aman, tenang, masyarakat sejahtera, senang semuanya. Ya titip pesan untuk ini. Mudah-mudahan sudah tertib ya secara administrasi, secara ya tertib aja gitu, supaya kedepannya tidak ada kendala, tidak ada masalah. Dan semoga nanti siapapun yang jadi dapat bersinergi dengan semua elemen, baik di dalam lingkungan RW maupun di luar. Kita akan membangun RW-nya jadi yang jauh lebih baik lagi. Hari ini lebih baik, alhamdulillah. Tapi kalau bisa lebih baik lagi, baik lagi. Itu harapannya. Paling segitu Pak Nita. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kadus 4 yang sekarang sudah tahu ya pada namanya Bapak Asep.
berapa panjangnya? Pak Asep, pokoknya panggilannya Pak Asep. Nanti boleh kenalan lebih lanjut dengan Bapak Kadus setelah di belakang layar. Langsung aja ke sambutan yang terakhir, yaitu dari tokoh masyarakat perwakilan dari RW 16, yaitu Bapak Haji Marno. Dipersilakan untuk sumber suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir dalam penentuan calon RW. Dan, terima kasih kepada incumbent Pak Yaya sama wakil yang bersedia untuk memimpin RW 16 ke depannya. Dan semuanya tadi sudah diutarakan oleh Ketua Panitia sama Pak Kadus, Pak Asep. Mungkin kita tinggal mendengar misi dan visi RW ke depan yang saat ini menurut penilaian kita pribadi maupun masyarakat sudah cukup bagus. Nah, insya Allah mungkin misi dan misi ke depannya yang lebih bagus lagi kita perlu dukung sebagai masyarakat. Kemudian mungkin hubungan antara RW dan kelurahan itu mesti sinergis. Jadi yang saat ini info-info dari RW dan kelurahan cukup nyambung. Jadi tidak ketinggalan lah masyarakat. Mungkin segitu aja karena tadi sudah dipaparkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Marno selaku sambutan dari perwakilan tokoh masyarakat RW 16. Langsung ke acara selanjutnya apa lagi? Acara yang ketiga, barusan saya ngoles ya dari tokoh masyarakat. Jadi alhamdulillah tokoh masyarakat di kita terus, jadi saya sendiri merasa bangga menjadi warga RW 16. Jadi keluar itu nama RW 16, alhamdulillah saya lagi dicukur ya, ngobrol-ngobrol. Kita punya masjid, kita punya warga pembangunan terus berjalan, alhamdulillah. Jadi cukup disegani lah, cukup disegani. Jadi cukup disegani dari dulu itu ya blok AA itu kan terbesar, sekarang terpecah jadi dua gitu ya. Nah jadi dari tokoh masyarakat juga alhamdulillah respon apapun yang kita adakan di warga RW 16 alhamdulillah support. Demikian. Baiklah, untuk acara yang berikutnya ya. Iya, Untuk acara yang berikutnya yaitu penetapan nomor urut calon RW 16. Jadi akan kami ini sistemnya dibacakan dulu. Jadi untuk penetapan nomor ini yang pertama ngambil nomor di sana. Di situ nomor ada 1 sampai 3. Nanti calon yang awal pendaftaran itu akan dipanggil lebih duluan. Dan berikutnya calon yang nomor 2, nomor 3. Tapi jangan dulu dibuka. Jadi jangan dulu dibuka. Nomornya nanti akan dipandu sama Hamdi di sana. Jangan dulu dibuka. Baru setelah tiga-tiganya ngambil calon, mari kita buka bareng-bareng. Berapa nomor dari bakal calon ini? Baiklah, untuk yang pertama mungkin pendaftaran yang pertama yaitu Ibu Rusmini SPD MH dari AA 20 nomor 7 ya, RW RT 5. Jadi kami persilahkan Ibu untuk berdiri dan mengambil yang telah kami sediakan calon itu nomor dari 1 nomor 3. Silakan Bu. Ya. Bu, ini nomornya ada pitanya ya Bu? Yang ada pitanya ini kan ada kelereng, ada kertas. Dikocok dulu. Ya, jangan dulu dibuka Bu ya. Biar surprise. Ya, tunggu di situ ya. Ya. Untuk yang kedua
calon dari RT 1 yaitu Dr. Haji Marwito Wihadi MPD. Kami persilakan untuk mengambil nomor. Mana Pak? Yang ada pita merahnya Pak? Menunggu terlebih dahulu Pak. Yang terakhir ini tidak punya pilihan lagi. Nomornya cuma satu, cuman kita nggak tahu nomor berapa. Mudah-mudahan nomor hoki. Ya. Jadi baiklah, kami panggilkan incumbent di sini, calon yang nomor 3 Bapak Yaya Supriyatna SST. Kami persilakan. Mana Pak? Oh, pita merah Pak. Saya Pak jangan coba. Ini mana tadi Pak? Oh ini Pak yang benar. Simsalabim jadi apa? Kalau kelirain udah dapat aja. Salabim jadi apa? Prok tepuk tangan dulu tuh. Tepuk tangan ya. Ini yang terakhir kita kasih support untuk ketiga calon RW kita yang akan datang di 2024 2029 ya. Nanti diresmikannya bareng sama Presiden. Baiklah, ini akan menghadap ke incumbent atau menghadap ke incumbent dulu, kita hitung bareng-bareng ya. Mau maju lagi aja Pak? Maju silakan. Maju di tengah Pak. Maju lagi Pak. Ya. Maju lagi Pak. Kita hitung ya bareng-bareng ya. Ya. Bapak-bapak hitung bareng-bareng dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bareng-bareng nomor berapakah calon-calon kita ini. Silakan. 1, 2, 3. Boleh Ya, dilihatin Pak? silakan tunjukkan yang angkat tangan nomor 1, nomor 2 angkat tangan 2. Ya, boleh. Untuk biar bagus untuk diabadikan, kami siapkan nomor 1 Bapak Yaya Supriyatna, nomor 2 nomor 3 Pak Haji Wito, nomor 2 harus milih. Nomor 4 siapa? Pak Dudung. Ya, siap. Silakan untuk diabadikan dulu bersama-sama karena ini akan menjadi nomor penentuan di waktu pencoblosan dan kampanye. Ya, silakan nanti kampanye untuk menjadi tim sukses silakan pilih sendiri dan biaya sendiri. Ya, alhamdulillah mungkin bisa duduk kembali. Udah diabadikan? Sudah diabadikan. Silakan bakal calon duduk kembali di tempat dan pegang nomornya. Ya. Ini asal sarujeng resmi ini. Sama berurut ya. Alhamdulillah itu Kebalik belum kebalik daftar. Betul. Iya itu pas. 1, 2, 3. Untuk acara yang berikutnya, ini saya akan nanya dulu nih ke bakal calon. Apakah nanti ini kan ada visi misi nih sekarang? Hanya dikasih waktu 5 menit di awal dan Boleh lah, berikutnya. boleh lah. Nanti boleh dari audiens untuk bertanya apa enggak? Boleh saja. Dibatas ya? 3 ya. Nah, sekarang akan kami undang untuk memberikan visi dan misinya ke depan. Akan dibawa kemana warga RW 16 ini? Kemana Ya. nih? Kemana nih? Ke surga ya? Ke surga? Amin. Ya. Alhamdulillah. Mungkin yang sekarang kita panggil sesuai urutan karena sekarang udah menjadi nomor tersendiri. Jadi Pak Yaya jadi nomor 1, Iya. Ibu Rusmini nomor 2 dan Pak Wito nomor 3. nomor 3. Itu boleh mau disimpan dulu, boleh untuk memberikan visi misi silahkan di depan. Diawali dengan siapa Han? Mau dari calon nomor 3 dulu atau nomor 1 dulu Bapak Ibu-ibu? Supaya ini Satu aja dulu Sesuai ini. dari incumbent yaitu Bapak Yaya Supriyatna S.ST. Silakan Bapak untuk memaparkan visi misinya. Pertanyaannya nanti setelah 3-3 beres. Di sini aja mengenai. Sini aja ya. Kalau mau tek itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warga RW 16. Kalau incumbent masih RW ya sekarang ya? Ya, masih. Ucapkan banyak terima kasih pada tokoh masyarakat, ketua RT 1, 2, 3, 4, dan 5 yang masih aktif, karena kita habis kepengurusan itu tanggal 8 November. Jadi kemarin panitia apapun masih bisa berkonsolidasi dengan pengurus. Iya, jangan ya visi dan misi dah. Kayaknya baru sekarang RW 16 dibeginikan gitu Pak. Ternyata banyak yang mau, kalau dulu main tunjuk kayak Pak Udin lanjutkan we. Jadi artinya siapapun berhak menjadi ketua RW di lingkungan RW 16 karena semua berpikiran untuk kemajuan. Jadi yang maju jadi RW atau RT itu ya harus bertanggung jawab kalau kemajuan lingkungan. Saya akan fisik deh, 2 hari 2 malam tertidur deh. Jadi visi saya itu berkemajuan, ya, berkemajuan artinya bersih, kepribadian, aman, jujur dan nyaman, itu berkemajuan. Jadi berkemajuan itu singkatan dari bersih kepribadian, aman, jujur dan nyaman. Jadi saya tidak ingin lagi mendengar antar tetangga cekcok, iri, dengki. Kalau gitu kapan majunya kan gitu. Visinya ke depan. Jadi misinya saya mendukung satu misi, mendukung program desa yang selaras dengan kewilayahan. Jadi kalau program desa yang tidak selaras mah saya tolak. Jadi seperti BLT, programnya stunting, terus PKH, apapun yang dilakukan dengan kader yang masih selaras dengan kewilayahan, saya ambil. Ya. Artinya paling sulit di kita itu BLT, karena kayaknya mampu semua. Ya. Jadi bergulir teh eta jeung eta we gitu. Ya kedua, membangun hubungan kemasyarakatan dengan gotong royong. Kita contohkan rabat beton di AA 10, kemarin di AA 11. Ya, itu ada gotong royongnya situ. Gotong royong menyelesaikan. Karena kalau dari pemerintah cuma sekian, nah penyelesaian tetap bermusyawarah dengan lingkungan. 3, memberikan pelayanan yang terbaik untuk warganya. Di yang lain itu cap RW itu hanya 1, Pak. Di sekretaris RW itu hanya tangan. Di kami itu ada 2 cap RW itu, di sekretaris 1, di RW 1. Jadi pelayanan masyarakat karena sekarang butuh cepat, biasanya kan di register itu di sekretaris RW hanya, sekarang mah Pak Yamin register nomor berapa ya teruskan. Jadi mempercepat pelayanan di nomor 3. Keempatnya, memusyawarahkan dalam mengambil prakarsa atau langkah nyata dalam pemecahan masalah. Jadi kalau ada permasalahan di sini dalam hal pembangunan, saya selalu mengikut sertakan tokoh masyarakat, tokoh agama, warga, ini gimana baiknya. Jadi ketua RW ini tidak diktator, jadi nyalempeng sama. Jadi apapun keputusan warga kan itu. Ya. Itu yang di saya. Yang kelima, akan membangun sistem administrasi yang tertib dan modern dengan memanfaatkan teknologi. Di bulan besok November kita insya Allah akan dapat dana itu dari desa itu 50 juta, akan membangun gedung serbaguna Pak
Jadi serbaguna itu di atasnya nanti 2 lantai ada untuk ruangannya posyandu, ruangannya Tarta RW, dan di situ akan menerbitkan dengan IT anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan wilayah lain dengan menggunakan IT. Itu mudah-mudahan ini semua misi ini berat juga Pak, berat, tapi alhamdulillah dengan kepengurusan RW 16 kemarin yang terdiri dari ketua RT 1 sampai 5 dan ketua RW 16, kita dari dinas dinilai bagus Pak. Dalam 5 tahun kita sudah dapat hampir 300 meter rapat beton. Iya mah tong dipejakan, bukan kampanye Pak. Siapapun nanti yang terpilih di RW 16, tadi malam ini udah diukur lagi Pak. Tidak bisa sare Pak, tidak bisa tidur. Mungkin adanya masjid Al-Ikhlas yang berdoa, kita yang melaksanakan, barokah Pak RW 16. Lihat RW yang lain. Jadi tahun 2025 akan menerima rapat beton lagi. Iya. Doa kita semua. Jadi ibu-ibu juga berdoa. 2025 tadi malam sudah diukur lagi. Kita 2 dapat titik. 1 TPT, 1 jalan. Nah yang 1 TPT ini akan saya rubah kalau bisa untuk taman di dekat Gandung. Itu insya Allah. Ini bukan dari Dewan Pak, langsung dari pemodal. Jadi karena kemarin kontribusi warga-warga ini karena ada jujur, tiap kita mendapatkan apapun dari dinas, tidak sepeser pun baik RT atau RW mendapat sabungkus rokok pun tidak. Itu yang dinilai mereka. Jadi curcol, Al-Ikhlas berdoa, RW melaksanakan. Alhamdulillah RW 16 barokah. Insya Allah pembangunan siapapun nanti ke depan RW-nya kita menuju yang lebih baik, dan saya berjanji akan meluruskan semua yang telah dimisikan tadi untuk menjadikan RW 16 itu aman dan nyaman. Begitu aja Pak. Habis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bakal calon nomor 1 Bapak Yayat yang telah memberikan visi misinya untuk audien. Nanti akan dipaparkan dulu ketiga calon, nanti boleh bertanya, nanti pertanyaannya ditujukan kepada calon siapa gitu ya, silahkan direnungkan akan menanyakan apa. Jadi 3 pertanyaan dia Mas ya, yang khusus mungkin untuk pertanyaannya khusus untuk di lingkungan RW 16 ya. Baiklah, nanti kita dilanjutkan dengan calon yang nomor 2 ya. Iya Pak. Kita panggil kepada Ibu Rusmini untuk memberikan dan memperkenalkan diri, boleh silakan. Waktu 5 menit. Dihitung dari mulai bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia beserta jajarannya, yang saya hormati juga Bapak Kadus 4, yang saya hormati Bapak-Bapak RT 1 sampai dengan RT 5, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada saat ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan daripada pemuda-pemudi Karang Taruna RW 16. Baiklah, ini ya saya pinter ya, pinter ini hebat nih panitia ya mengatur strateginya. Jadi di situ kan hanya pembagian nomor ya. Ternyata kita harus menyampaikan visi misi juga ya. Jadi aplaus dulu buat ketua panitia ini biar kita nanti bicara secara spontanitas.
Nah, Bapak Ibu sekalian, baiklah, mungkin saya mungkin ya ada baiknya karena saya berarti bisa memperkenalkan diri kepada Bapak-bapak sekalian, karena ini sebetulnya saya sudah menantang calon yang senior nih sejak saya kesini. Dulu Bapak Yaya ini sebagai RW gitu, jadi sekarang udah diganti dengan Bapak DKM, diganti lagi dengan Bapak RW. Sekarang saya mengikuti pencalonan ini ya, tapi sebetulnya ya bangga, itu mah terserah daripada warga kita sekalian untuk memilih calonnya masing-masing yang dapat dipercaya. Mohon maaf Bapak Ketua, mungkin dari sini ya, kalau misalkan untuk visi misi sebetulnya untuk organisasi, karena itu harus disepakati bersama. Tetapi kalau misalkan kami atau saya dari pencalonan ini lebih ke tujuan ya Pak ya, maksud dan tujuan kenapa saya mencalonkan sebagai calon RW gitu. Nah, yang pertama mungkin saya sekalian ingin memperkenalkan atau ingin mengenal masyarakat yang ada di RW 16 Pak, khususnya karena selama ini saya 36 tahun itu hanya mengenal masyarakat Kota Bandung gitu ya. Berbagai problem masyarakat Kota Bandung, karena background saya juga dari kesehatan awalnya ya, saya udah penyesuaian ijazah masuk ke dinas koperasi, masalah ekonomi dan koperasi. Yang selanjutnya saya juga ada promosi ke wilayah dari 4 kecamatan gitu ya, dari ujung utara sampai timur. Jadi bukan apa-apa dari masalah ya istilah punten Pak, cek pada paus nanya di Kota Bandung ya, insya Allah saya hanya mengenal mereka. Nah, untuk saat ini saya ingin mengenal masyarakat di wilayah RW 16. Dan yang kedua mungkin saya juga mungkin ya yang kedua saya juga harus melanjutkan atau sebagai ujung tombak pelaksanaan daripada visi misi kelurahan Pak ya. Tapi untuk yang ketiga juga memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, karena kebutuhan masyarakat kompleks itu dengan kebutuhan masyarakat kumuh itu berbeda Pak ya. Mungkin saya juga ingin belajar dari sini, dan pelayanan ini tadi ya intinya sudah diuraikan oleh Bapak calon yang pertama tuh, visi misinya di situ ya, seperti itulah pelayanan itu gitu ya. Jadi pada intinya pelayanan itu menyangkut keseluruhan yang tadi disampaikan oleh visi misi daripada calon nomor 1. Nah, yang ketiga juga mungkin saya akan menjaring aspirasi ya, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi juga dalam visi misinya. Jadi apapun yang dikehendaki oleh masyarakat di sini, misalkan untuk pembangunan atau untuk pelayanan sosial atau bagaimanapun, kita seperti tadi dimusyawarahkan, akan disampaikan juga nanti atau akan mengikuti juga program-program yang ada di kewilayahan. Dan mungkin untuk selanjutnya mohon maaf secara pribadi sehingga tadi kalau nama sudah diperkenalkan ya, alamat saya di Komplek Bumi Harapan A20 nomor 7. Ngeblank Pak, sangat ngeblank. Nah, dia manawi aya nu emut ka abdi ta A20 nomor 7 nya janten ge mah. Upami abdi misal insyaallah ada yang mempercayai saya untuk memimpin RW lah ya, punten. Jadi bukan saya memberanikan diri mencoba-coba, tapi ya karena kalau memang ada pencalonan harus ada ya Pak ya. Masa sih kalau misalkan tidak ada pencalonan berarti cuma Pak ya aja ya pesertanya, ya udah nggak usah ikut ada pemilihan ya. Terima kasih Pak. Iya sudah mengingatkan. Jadi kalau misalkan untuk seperti itu ya udah aja dilanjutkan gitu ya. Tapi insya Allah mungkin masing-masing masyarakat juga bisa memberikan penilaian. Dan mohon maaf Pak apabila ada kata-kata atau ucapan saya yang tidak berkenan di dalam hati Bapak Ibu-Ibu sekalian. Di luhur sausap rambut, dihandap sausap dapa. Kayak tata titi nu kirang ati-ati ya, rengkak palipolah abdi anu nu kirang merenah. Nyuwunkeun dihapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada calon urut nomor 2 yaitu Ibu Rusmini yang telah menyampaikan sepatah dua patah katanya. Lanjut ke calon yang ketiga yaitu Bapak Dr. Haji Marwito Wihadi MPD, dipersilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya. Waktunya 5 menit Pak. Ya. Visi misi boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat para panitia, para tokoh masyarakat, juga calon ketua RW, kemudian kepada para warga dan tokoh masyarakat, dan tidak lupa pada pemuda-pemudi Karang Taruna. Saya dapat giliran yang terakhir itu bisa positif bisa negatif, bisa ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positifnya adalah saya bisa tahu visi misi dari dua calon sebelumnya. Saya pribadi berpikir bahwa saatnya mempraktekkan teori yang ada di kampus itu dalam masyarakat lebih intens. Saya lihat selama ini bahwa pembangunan yang dilakukan di lingkungan RW itu secara kasat mata lebih cenderung pada sisi fisik. Itu perlu. Rumah itu harus nyaman, nggak boleh bocor. Tapi ketika rumah sudah cukup nyaman, saatnya penghuni itu harus banyak belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan, skillnya. Nah, ada entitas yang kita lupakan. Di RW 16 ini ada Masjid Al-Ikhlas yang penuh dengan aktivitas yang sebenarnya bisa disinergikan dengan kegiatan di RW. Jadi saya berpikir bahwa jika saya terpilih, moal pa aing-aing, iya mah kegiatan RW, masjid, oh ikutan. Atau sebaliknya begitu. Jadi saya berpikir begini, ada satu kegiatan yang merupakan kolaborasi antara DKM dengan RW. Nah itu saya lihat belum maksimal dilaksanakan. Walaupun tentu ada kegiatan yang sifatnya khas RW dan khas DKM. Kemudian berikutnya adalah selama ini kita berpikir bahwa yang dibangun itu hanya wilayah RW saja. Kita lupa RW 16 itu merupakan satu titik RW dari lingkungan yang luas. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di sekitar RW 16 pembangunan makin masif. Sebenarnya itu perlu adanya sinergi antara RW 16, RW 8 dan RW lainnya. Jadi saya berpikir bahwa sinergi itu atau kerjasama itu dalam bentuk kolaborasi tidak hanya dalam lingkup antar RT di wilayah RW 16, tapi bisa mencakup antar RW di wilayah Bumi Harapan. Gitu. Contoh sederhana, apakah kita berpikir bahwa polusi yang terjadi di sekitar ini hanya dibiarkan saja? Kalau kita lihat kan motor itu makin lama makin banyak tuh, ya. Artinya polusi suara, polusi udara itu makin tinggi. Solusinya salah satunya adalah mesti ada sinergi. Dibangun green belt itu lingkungan yang hijau. Jadi saya berpikir bahwa peran RW 16 itu adalah salah satunya mengajak RW lain membangun lingkungan hijau yang mengelilingi kompleks Bumi Harapan. Jadi salah satu suplai oksigen yang segar itu bisa diperoleh dari sisi pohon. Secara teknis tentu Pak Yaya sangat tahu tentang hal-hal yang terkait dengan RW. Tapi saya juga punya hal yang teoritis yang bisa dipadukan. Teoritis, praktis itu akan dipadukan. Waktunya 1 menit lagi. Ya. Waktu 5 menit memang cukup singkat. Biasanya saya punten ya, kalau memaparkan itu biasanya 11 sampai 13 menit. Kalau plenary itu bisa 40 menit. Tapi kita singkat bahwa pada intinya siapapun nanti yang menjadi ketua RW, jangan lupa bahwa perbedaan tidak bisa dihilangkan.
perselisihan tidak mungkin bisa dihilangkan, perbedaan pendapat tidak mungkin bisa dihilangkan, tapi kita lihat sisi persamaannya apa, bahwa pada intinya adalah tinggal di RW 16 itu harus nyaman, aman, dan sejahtera, baik dari anak-anak usia produktif dan jangan lupa para veteran pensiunan itu juga harus diperhatikan. Jadi mungkin singkat kata bahwa secara fisik pembangunan sudah oke, tetapi secara non fisik sifatnya mentality itu harus lebih ditingkatkan atau minimal lebih diperkaya seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Waktu sangat singkat, spontan sebenarnya hasil dari pemikiran tadi. Ya itu saja. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Terima kasih kepada calon nomor urut 3 Bapak Marwito selaku calon ketua RW yang telah menyampaikan visi dan misinya. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan akan saya bacakan terlebih dahulu resum dari ketiga visi misi yang tadi calon telah disampaikan. Yang pertama mungkin dari Bapak Yaya selaku calon nomor urut 1. Jadi tadi Pak Yaya telah mempunyai visi dan misi sebanyak 5 misinya, yaitu mendukung program desa, menghubungkan kemasyarakatan dengan gotong royong, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik pada warga, 4, memusyawarahkan dalam mengambil prakarsa dan langkah nyata dalam pemecahan masalah, kemudian yang kelima akan mengembangkan sistem administrasi yang tertib dan modern dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian lanjut ke nomor 2 yaitu Ibu Rusmini, tadi telah disimpulkan yaitu Bu Rusmini ini telah berpengalaman 36 tahun di Kota Bandung ya Bu ya, di bagian kesehatan, dan juga tentunya kesehatan masyarakat di RW 16 ini tuh sangatlah penting kata Bu Rusmini tadi, dan juga program kewilayahan yang ada di RW 16 ini akan ditingkatkan lebih lanjut. Kemudian lanjut ke resum ke paslon nomor urut 3 yaitu Bapak Marwito Hadi. Bakal calon ketua RW, mohon maaf. Tadi Pak Wito telah menjelaskan mengenai nantinya harus ada sinergi dari semua kalangan di masyarakat RW 16 ini atau dalam bentuk sebuah kolaborasi, yaitu dari Masjid Al-Ikhlas, kemudian dari pengurus RW juga. Dan juga ada salah satu program yang baru yaitu mengajak RW lain untuk membangun lingkungan hijau ya Pak tadi. Ya. Salah satunya. Ya. Mungkin sekian dari resum ketiga calon yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya acara apa lagi Pak? Iya, ini untuk audien. Ya, jadi kita akan membuka lembar pertanyaan. Silahkan akan kami tampung dulu pertanyaan 3 ditujukan kepada siapa, bakal calon nomor 1, 2, atau 3. Baru jawab ya, udah 3 pertanyaan masing-masing 3. Kalau bisa sih dari ketiga calon ini itu yang ada pertanyaan 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau ya tertuju kepada salah satu boleh lah. Kita tampung dulu. Barangkali ada yang mau bertanya? Mangga boleh Pak Udin. Pak Udin yang ngacung duluan sok. Ini mah gawat nih pertanyaannya nih dari Bapak Udin. Ya, kami persilahkan. Sersana aja Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan buat ketiga calon sebenarnya. Saya tidak perlu satu calon. Ini bukan analisis yang harus dikaji. Enggak. Sudah bagus ya. Hari ini saya bangga jujur saja, ternyata di 16 masih ada warganya yang berpartisipasi aktif. Lebih bangga lagi ada kaum wanita. Ini kaum Hawa ini kan menuntut emansipasi. Ini ada calonnya, alhamdulillah. Tepuk tangan buat ibu siapa Bu namanya Bu? Bu Rusmini, alhamdulillah. Ini bagus ini, jarang-jarang ada calon RW dari kaum Hawa, itu bagus.
Yang pertama tentunya saya bangga dengan RW lama. Bapak Ibu juga harus bangga, saya harus bangga dengan RW lama. Kalaupun calon kembali itu hal yang wajar dan lumrah selaku. Ada satu tata bahasa yang menyenangkan sekaligus menyakitkan gitu kan. Buat Pak RW incumbent ya. Di ada nyaman. Saya pikir nyaman itu kita gak ada iuran gitu, nyaman itu. Ternyata diakhiri dengan gotong royong. Alah, iuran dia wae gotong royong. Memang program RW itu dari warga untuk warga sama. Siapapun ketua RW-nya untuk ke depan berat. Jujur berat. Kita punya program yang satu-satunya RW yang belum punya kantor, catat oleh 3 calon RW, hanya RW 16. Alhamdulillah. Jadi kuya RW 16 semua. Kumuh tapi kaya gitu. Di mana kaya? Nah, kaya ide. Kumuh iuran gitu. Jadi konsep buat ngomong jelas. Infrastruktur betul perlu kita bangun. Salah satu terjadi stunting itu adalah yang pertama sanitasi yang kurang. Kita mah udah aman. Masing-masing punya toilet, punya MCK sendiri. Cuman yang saya bingungkan, memang berat, tapi kita harus rancang dengan teman-teman dan warga masyarakat. Banyak sekali saluran air yang sudah buntu, terutama depan rumah. Itu agak pembiaran. Kalau warga kan kalau dibiarkan legal. Saeutik BAKB solokan teh. Begitu hujan menggenang, tuh balik RW ya menggenang, melama orangnya salah gitu. Jadi kadang-kadang RW mah ujung tombak plus ujung tombok lo bacarekeun, wajar jadi RW mah ada kasadu orang nyarekan ke RW gitu. Ke RW. Jadi wayahna we tombokna tombok carekan, lain tombok duit wae, duit itu nomor hiji. Duit itu nomor hiji. Jadi siapapun ke depan calon RW memang bagus ini. Dari tiga-tiganya saya apresiasi untuk pembangunan. Gotong royong memang harus kita makan, wajib gotong royong. Yang kedua, sampai saat ini di RW 16 ini ngomong TI gitu ya, teknologi IT. Saya tanya database RW 16 ujang gak? Tanya Pak Yamin, teu acan kan. 5 tahun teu acan kena Pak saya kayeuna. Nanyakeun Pak Wito teh nomor seberapa ya guru ngingkik 1 tahun ingkik tinggal imahan nomor sekian karena nggak punya database. Kan mestinya kalau memang IT begitu klik Pak Wito, wah plek, oh iya Pak RT 1 nomor sekian itu, nah itu nggak punya. Termasuk RT sama, di RT inputnya goreng, jadi sehingga RW ribuh. Nah, jadi itu yang tadi Pak RW semua akan membangun database tingkat RW. Itu penting, database tingkat RW. Bila sampai ke anak incu ayah kami didinya, jadi sehingga kita enak kita. Sehingga saya kalau bertanya susah, banyak tamu nanyakan ibu-ibu. Sampai Bu Yaya wet apa saya nanyakan ke Bu Yaya. Saha namina perempuannya kan tak tahu saya. Siapa suaminya? Pak Yaya. Oh di ditu tak karek. Jadi apa teh Bu Yaya, Bu Iwan. Begitu nanyakan nama aslinya semua nggak hengge, yakin semuanya begitu. Nah itu yang perlu kita perlu database itu. Memang betul program RW itu adalah kolaborasi dengan kelurahan, dengan pemerintah di atasnya. Tanpa itu beban warga pasti berat. Ke depan pilih siapapun is oke, silakan aja lah, manapun aja silakan. Yang perlu kita perhatikan adalah saluran air. Kan perlu urangnya jalan alus gitu. Jalan alus. Alhamdulillah kita sedang banyak pembangunan di kita. Tapi saluran cair di hari pun rumah terutama itu relatif sudah pada buntu. Begitu hujan ya cair ke jalan pasti. Depan rumah saya juga alhamdulillah 1 laun hujan teh gitu. Jadi tapi kan Pak RW imah gede wae diurus teh, imah leutik mah teu gitu.
Tapi kan baik dah, itu program, nggak masalah bagi saya, nggak masalah. Nah yang ketiga saya sepakatlah bahwa lingkungan hidup kita perlu kita bangun. Karena oksigen itu kita penting, mahal. Tanya Bu calon RW itu, berapa oksigen kalau kita engap? Mahal. Tapi Allah mah murah, bahkan terbayar kita perlu dari sekarang. Kenapa demikian? RW seluruh di Umi Harapan, terutama Desa Cibulilir, 5 tahun depan akan berubah wajahnya. Kenapa? Karena bergeser pembangunan pasti ke timur. Otomatis kita adalah penyangga air. Di luhur bea komplek musibahnya diurang, pasti itu mah. Di rumah aman, ada rangkung, paling longsor, diurang keem, itu sudah biasa. Ya kita perlulah kolaborasi dengan RW semua, dengan desa ke depan. Ini ada Pak Kadus, Pak Asep, mana Pak Asep? Nuhun Pak Asep, tak kieu Pak Asep, terkenal tak sayang Pak Asep. Lewat ke RT 2, lamun terkenal kan tengah puting garbukan teh. Bahaya jadi kedah kenalkeun Pak, kedah sering sareng Pak RW dikenalkeun lah sareng Pak RT. Sehingga bisa tahu. Tahunya Pak Toto wae kita teh gitu teh. Wajar masih baru. Gak apa-apa. Hal yang lumrah itu gak apa. Silakan catat dari saya 3 itu yang perlu kita coba kembangkan di RW 16. Dan sebenarnya RW 16 mas tekudu Pak aya BLT dijamin tekudu BLT teh doa korek pemberdayaan anak tong BLT lah gak suka bantuan tuh bikin orang manja udah gak usah benger-benger BLT lah gak usah di Barpan paling nah tadi pesan Pak Iwan nu kudu penting di Barema randa kolot randa kolot mah kudu ulah randa ngorahnya Pak Iwan randa kolot mah eta mah wayahna lah eta mah kudu diperjuangkeun di Nusa RW teh beun aya lah 5 sampai 10 mah randa kolot nu teu gaduh penghasilan itu mah kewajiban tong maning pemerintah urangnya kudu peduli kepada mereka gitu. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Tadi sebenarnya Pak Udin itu mau nyalonin dari RT 2, cuman udah ditutup karena tanggal 30. Jadi barusan itu menerangkan visi misi. Tapi biarlah itu pertanyaan juga untuk para calon ketua RW 16. Untuk itu silakan Hamdi untuk Ya dijawab aja dulu Pak, nanti ini saya bacain lagi pertanyaannya buat ketiga calon. Yang pertama tadi pertanyaan dari Pak Udin itu tuh tentang saluran air Bapak Ibu. Saluran air yang katanya masih mandet ya. Bagaimana mungkin solusi dari Bapak dan Ibu untuk itu? Mungkin dia tanggapan dari Bapak Ibu. Terus tadi dibahas juga mengenai database yang di RW 16 ya masukannya. Jadi harus ada solusi buat database ini tuh nanti seperti apa buat ketiga calon RW ini tuh. Udah. Silakan untuk direspon dulu. Mungkin untuk respon dari calon RW, bentar Pak Yamin. Jadi tadi kan pemaparan visi misi dari nomor 1, yang sekarang responnya dari nomor 3 dulu. Nanti dibalik ke sini, ya. Biar aja. Ya. Enggak, respon perlu, respon aja. Respon aja mungkin dari calon-calon kita ini mungkin ada sedikit visi misi tambahan tentang hal itu mungkin gitu ya, respon kita aja. Silakan Pak Witu. Waktunya 3 menit. Oh ya siap. Paparan tadi lebih cenderung merujuk pada punten Pak Yaya, era Pak Yaya yang mungkin bisa berlanjut atau mungkin diganti. Betul, setuju database. Database ini juga terkait nanti dengan istilah pemberdayaan. Saya bayangkan begini, kalau warga sini misalnya membutuhkan, aduh budak saya ya misalnya ya perlu sesuatu misalnya. Mungkin ketika diakses
website RW 16 mencari sesuatu akan muncul nama dan alamat, bahkan nomor telepon. Contoh sederhana beginilah, contoh sederhananya. Bukan promosi, ini contoh sederhana. Saya ingin belajar bahasa Arab nih, ingin belajar nahwu atau sorof misalnya. Kira-kira terdekat di mana nih? Kan bisa diakses di website RW 16. Bahasa Arab, nahwu, sorof, ternyata ada di sini. Nah, tinggal ke situ. Saya ingin belajar tahsin, ternyata ada di Al-Ikhlas. Tinggal ke sana, ada kontaknya. Itu yang disebut salah satu fungsi pemberdayaan masyarakat melalui database yang tersedia. Kemudian jangan lupa kita harus rangkul juga universitas yang ada di sini. Ya, misalnya UIN. Misalnya kita perlu contohnya kita perlu misalnya pelatihan digital marketing buat anak-anak muda di sini. Kita bisa kontak LPPM, univ-univ terdekat, UMB, UIN, atau mungkin UNPAD, melalui desa, meminta pada LPPM agar diberikan semacam pelatihan oleh dosen-dosen sebagai pengabdian masyarakat, dan bisa dilakukan. Itu free of charge, tidak usah bayar. Dan dosen juga akan senang karena mereka bisa menunaikan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian pada masyarakat. Nah, ini yang belum kita lakukan. Rangkul pihak lain yang bisa membuat kita lebih berdaya. Jangan segala-galanya sama kita sendiri, sama warga sendiri. Pada akhirnya ya berat. Mesti ada bantuan dari pihak lain. Itu aja ya. Makasih ya. Atur nuhun. Terima kasih responnya. Mungkin ini kita tadinya teh mau jam 9.30 saya tutup ya. Karena di awal tidak ada pertanyaan sebenarnya. Cuma saya tanya untuk respon dari audien, mungkin rasa penasaran untuk menanyakan hal-hal. Jadi pertanyaan ini yang dari Pak Udin juga udah mencakup dari keseluruhan. Mungkin setelah terakhir kita mungkin tidak membuka lagi pertanyaan. Ya, karena sekarang udah jam 9:23 ya. Baiklah. Iya. Lanjutkan dulu. Boleh, ini beresin dulu ya. Jadi sekarang Ibu Rusmini untuk memberikan respon, waktunya 3 menit. Ibu. Terima kasih. Tadi pertanyaan paparan yang dari Pak Udin ya cukup bagus juga ya. Memang kalau dilihat ya semua saluran yang ada di kelurahan di RW 16 ini memang sudah mampet gitu ya. Dalam artian karena ada pembangunan baru, rumah-rumah yang renovasi segala macam, sampai di rumah saya pun saya bingung mau dikeruk, nanti airnya malah kalau musim hujan ngembangnya di saya semua. Jadi ini memang perlu kesepakatan atau kebersamaan daripada warga RW 16 sendiri. Jadi kita bareng-bareng nanti bagaimana kita musyawarahkan semua warga melalui RT-nya masing-masing untuk menyelesaikan atau solusinya bagaimana ini semua saluran harus ada aliran yang khusus gitu ya, atau meneruskan bagaimana ini kemana ini akan disalurkan. Karena memang benar Pak, kalau misalkan hujan besar, biasanya kalau di komplek Bumi Harapan itu selama saya di sini hujannya jarang, tapi pas begitu hujan gede banjir sekali ya Pak ya. Apalagi di depan juga masih ada, apalagi di blok CC gitu. Sebetulnya dulu saya pernah dengar di blok DD, karena di blok DD sekarang udah pada tinggi, blok CC masih. Alhamdulillah di depan juga sekarang udah pada tinggi, dan insya Allah untuk ke depan bulan Oktober ini ada pembangunan ada perbaikan jalan yang di blok AA depan Pak ya. Jadi sebelah sininya akan ada bulan Oktober akan dilaksanakan oleh desa. Nah mungkin dari situ juga kan tingginya besar Pak, sampai kalau nggak salah 15 cm atau 20 cm katanya ya. Jadi kan rumah-rumah kita nanti di atas di bawah jalan ya. Jadi kita harus ada solusi bagaimana ini, terutama jalan yang ada di jalan utama, atau ini apalagi yang di jalan-jalan yang di gang-gangnya juga itu harus ada solusi. Jadi melalui RT RW kita musyawarahkan bagaimana solusinya untuk menyelesaikan masalah saluran air ini. Dan juga untuk database tadi yang disampaikan, memang betul. Jadi kita harus ada database dari setiap penduduk, terutama yang ada di RW 16 ini. Karena punten Pak, di sini juga kadang ada rumah-rumah yang dikontrakan, rumah-rumah yang kos-kosan ya. Punten, saya pengalaman di
di kelurahan di luar ya Pak ya. Dulu pernah di Cibiru juga. Tahu-taunya apa? Ada bom. Ya, meledak di situ. Ternyata ada rumah yang dikontrakan, yaitu musim teroris dulu apa ya? Di Cibiru tuh. Saya waktu di Kecamatan Cibiru. Pas di daerah Cipadung itu. Tahu-taunya ada yang rumah yang dikontrakan meledak di situ. Baru ketahuan di situ bahwa di situ ada yang kontrak, ya istilahnya disebut teroris lah. Tapi di sini mudah-mudahan tidak ada, dan semua RT juga nanti di sini akan mengawasi ya warganya masing-masing, atau rumah mana, atau misalkan nanti kalau misalkan ada yang dikontrakan atau yang kos-kosan, mohon maaf kepada warganya atau nanti melalui RT ya harus dilaporkan ya. Jadi ada penduduk 1 kali 24 jam harus lapor. Nah, untuk yang ketiganya tadi mungkin satu lagi ya. Mohon maaf, tadi satu lagi. Oh, bantuan mungkin ya. Kalau bantuan itu saya kira ya memang tergantung dari kebutuhan masyarakatnya sendiri ya Pak ya. Atau kita punten, aduh tadi ada yang jepatkan janda tuh. Tapi Pak punten, walaupun janda saya juga tidak membutuhkannya untuk bantuan. Punten masih kenet ya satuang, punten sanes guru Pak, punten sanes punten gurunya. Namun gini Pak, janda tua ya Pak ya, saya juga udah tua Pak. Kalau anak cucu udah 4 berarti udah nenek-nenek sebetulnya Pak ya. Tapi punten itu mah guru, bapak punten guru. Nah tapi Pak, kita di sini walaupun misalkan di komplek ya, ada saya kira walaupun misalkan tidak butuh-butuh banget karena anak-anaknya juga mungkin ada yang mampu lah istilahnya, walaupun menampung orang tua di ini masih bisa diinikan oleh keluarganya. Tapi Pak, mungkin kalau ada bantuan-bantuan yang dari kelurahan untuk disampaikan ke masyarakat yang sekiranya memang membutuhkan, kita harus sampaikan ya. Jadi jangan sampai ditolak sama sekali, karena memang masyarakat di sini juga pasti banyak, ada lah bukan banyak ya, walaupun di komplek. Memang rata-rata kalau di daerah kumuh itu Pak, ya aduh tos pabelit Pak, komo masalah COVID kemarin ya, saya juga aduh sampai stres lah istilahnya. Udah data diminta yang baru, udah nanti bantuan, belum masyarakat yang menerima itu ya isirik ya Pak ya. Si itu we nu menang, si ieu we nu menang cenah gitu. Nya eta mah mangga da RW na anu ngatur sarabete gitu kan. Janten tetapi Pak, ya namanya masyarakat lah, upami di kumuh mah Pak, nu ningal nu bantuan si eta wae nu meunang teh urang diajukeun. Nah, jadi kalau ada waktu ada Covid itu ada kebijakan bahwa data yang baru itu yang imbas daripada Covid harus diajukan. Aduh pabeulitna, sampaikan ke dari data itu saya sampaikan mendapat teror yang bertubi-tubi sampai depresi lah istilahnya kalau misalkan kita akan berpikir secara logis atau pribadi, tetapi kita menghadapi masyarakat tetap harus dalam rasional ya Pak ya. Walaupun kita salah juga, kita di depan masyarakat atau melayani masyarakat, alhamdulillah harus bisa bagaimana menyembuhkan masalah pribadi dengan masalah kebutuhan masyarakat. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Yang terakhir mungkin dari kandidat nomor 1. Oh ya. Pertanyaannya IT. Poin 5 yang jadi database yang akan saya bangun. Database sekarang tuh bukan tidak ada Bu, numpuk di ibu kader. Kebetulan kadernya teh istri saya, numpuk salomari. Yang mau hajat minta ke rumah. Ada database, cuma ingin percepatan. Digitalisasi dengan anak-anak nanti makanya saya berharap minta kesenian, gimana tempatnya? Banyak yang mau ngasih. Ketika saya nanti dapat ada gedungnya, Pak Udin santai ya. Jadi Pak RW 16 di depan RT 1 kenapa ada jarak 2 meter akan dibangun taman Pak? Jadi polusi. Jadi kita mengindahkan dulu Pak, 1 poin lingkungan kita. Kalau berkolaborasi dengan semua RW sudah. Semua disapa warga, dipaguyuban. Karena nilainya itu keluar MM-an, warga tidak mungkin. Jadi kita berharap on track jalan utama on track. Nah database betul Bu, kenapa di misi itu saya yakin karena itu penting sekali. Kalau BLT contohnya Bu, di sini misalnya ada 4, ini dikurilingkan Bu. Nah itu harus diterima, tetap tahun ini sekarang 3 bulan ini itu yang menjadikan
Jadi cek Pak Udin mah eta mah karohiman we lah. Mangga kan itu. Ya alhamdulillah. Nah, yang jadi masalah drainase kalau perorangan tidak mungkin. Kalau misalkan nanti TPT bisa digunakan untuk drainase depan rumah, harus legowo warga juga, dibongkar tapi diseragamkan kan gitu. Contoh di belakang kemarin tuh hampir 100 juta. Kirmir, jadi RW 16 tuh A21 kirmir udah bagus, tapi mentok di jembatan. Nah, saya menggebut RW 11 ini cepat percepatan ke sana. Nah, jadi ketika kita dibaguskan, kalau kesananya naik, ya tetap balik lagi. Nah, koordinasi itu selalu dilakukan sama RW 16. Ya mungkin Pak Asep baru, ya karena sempat itu baru. Kalau Pak Toto tahu. Jadi RW 16 kita tuh, alhamdulillahnya jalur AA21 ini lalu langsung ke rumah pompa. Jadi kalau hujan sebentar ribut. Yang paling intens memberikan solar untuk pompa itu RW 16. Ya. Tuh. Jadi gini aja, kalau drainase depan rumah pengen harus legowo, kalau suatu saat saya bongkar semuanya. Itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Baiklah, itu tadi ya, telah kita paparkan, dengarkan bersama. Mudah-mudahan kedepannya bisa terlaksana. Ini kita jatah lagi 2 pertanyaan lagi. Mungkin akan kami tutup nanti jam 10 sesuai Hamdi menyebarkan di undangan. Kita akan diakhiri jam 10. Silakan audien untuk bertanya. Pak Otang. Langsung aja. Jadi pertanyaan pertama ini sekarang Pak Ian. Nanti yang berikutnya silakan. Siapa? Nanti kami tampung dulu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Mungkin tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Udin. Pertama masalah kalau kemarin sinergi dengan program desa ya, ada SDG ya Pak, Sustainable Development Governance gitu ya. Jadi keberlangsungan pembangunan, pengelolaan pembangunan kira-kira seperti itulah, tata kelola kan governance itu pemerintahan. Memang tadi disinggung yang kita sinergi banyak di hal-hal yang bersifat infrastruktur. Saya tadi sangat tertarik untuk kaitan dengan pemberdayaan, bagaimana gitu kan? Karena saya lihat di sini banyak potensi gitu kan. Termasuk tadi kalau masalah digital segala macam adalah sesuatu yang niscaya saat ini itu akan mengefektifkan penyelesaian permasalahan di masyarakat. Termasuk juga mungkin di sini adalah kalau tadi Pak Wito menyangkut tentang kualitas sumber daya manusianya. Ini adalah bagian daripada itu. Jadi pemberdayaan itu bisa menyangkut dengan ekonomi, ya, bisnis, kalau tadi disinggung digital marketing dan sebagainya. Kemudian termasuk juga dalam hal peningkatan sumber daya manusia. Ya, kita dulu Bandung terkenal dengan pionir-pionir ya. Pionir-pionir baik itu dari sisi ilmu, kemudian pertanian dan sebagainya gitu kan. Dan saya lihat di Bumi Harapan di RW 16 juga banyak potensi untuk itu. Jadi bagaimana program untuk tadi pemberdayaan, baik itu pemberdayaan sifatnya itu usaha, kemudian pemberdayaan peningkatan sumber daya manusia. Itu mungkin dari saya. Pertanyaan berikutnya mungkin dari Karang Taruna, mewakili Pak AEK. Ya, terakhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Karang Taruna, Pak, Bu. Mau nanya nih, bagaimana Ketua RW mendukung aktivitas Karang Taruna di lingkungan bagi bapak-bapak, ibu-ibunya yang nanti kedepannya akan memimpin RW 16 gitu. Terima kasih. Ulangi kali lagi. Bagaimana Ketua RW
mendukung aktivitas Karang Taruna di lingkungan. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, audien yang hadir hari ini. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan telah kami tampung. Mungkin akan kita jawab pertanyaan yang pertama. Hamdi akan membacakan dulu resumenya. Ya mungkin karena tadi hanya 2 pertanyaannya, mungkin bisa langsung sekali berdiri aja Pak dijawabnya Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan yang pertama dari Pak Ian, bagaimana program pemberdayaan yang nantinya akan mengembangkan potensi dari kualitas SDM yang ada di masyarakat Taruna 16 ini. Terus tadi dari Eka, perwakilan dari Karang Taruna, bagaimana nanti Ketua RW untuk menunjang aktivitas Karang Taruna ke depannya? Mungkin diperjelas sekali lagi. Tadi pertanyaan dari Pak Ian yaitu bagaimana program pemberdayaan untuk mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusia yang ada di RW 16 ini. Kemudian tadi dari Eka dari Karang Taruna yaitu bagaimana Ketua RW menunjang aktivitas Karang Taruna ke depannya. Ya, akan dijawab. Yang pertama mungkin dari Ibu Rusmini, tadi kan dari nomor 3, sekarang nomor 2 dibalik. Silahkan. Maka Ibu langsung dijawab aja. Waktunya karena ini 2 pertanyaan langsung dijawab. Langsung jawab aja dua-duanya. Langsung ya. dijawab dua-duanya. Baik, memang dari masing-masing daerah itu berbagai macam sumber daya ya, terutama kalau misalkan di kita juga ternyata banyak sumber daya manusianya ya, terutama di bidang seni budaya kesenian ya, seni budaya ekonomi juga ya. Nanti dari di bidang ekonomi, pemberdayaan ekonomi UKM-UKM-nya. Kedua misalkan untuk tadi sumber daya manusia di bidang keseniannya mau diapakan, ayo kita bareng-bareng kita samakan, kita gali semua sumber daya yang ada di wilayah RW 16 dan kita akan kembangkan dalam artian ini mau arahnya mau kemana, mau apa, kita musyawarahkan bersama di bidang tadi Karang Taruna ya. Nah untuk Karang Taruna mungkin kami juga melihat ya di sini Karang Tarunanya begitu aktif Pak, semua kelihatan dari waktu 17-an juga sih banyak rempek, terutama sekarang anak-anak di komplek ini yang dulunya saya kesini lagi bayi-bayi, sekarang kan udah pada dewasa, udah pada mahasiswa ya. Ternyata banyak yang sangat potensial, cuma mungkin saya nanti akan kita kembangkan lagi ya, atau kita bina bersama bareng-bareng ya, terutama ide-idenya memang harus dari teteh-teteh dan yang di sini ya, terutama kalau misalkan punya ide-ide. Kalau di Kota Bandung Pak Punten, di Kota Bandung itu ada program PIPPK ya, khusus anggarannya untuk Karang Taruna, jadi itu per kelurahan. Nah jadi kalau per kelurahan kita berarti kan ada Karang Taruna yang tingkat kelurahan, bukan hanya di RW saja. Nah itu setiap RW itu harus kolaborasi antara Karang Taruna RW dengan Karang Taruna RW yang lain tingkat kelurahan. Apa di sini sudah berjalan atau ada nggak program? Tidak ada program. Ada programnya, ada program, anggarannya juga ada. Dari desa ada ya. Alhamdulillah nanti dari anggaran-anggaran itu bisa menunjang untuk mengembangkan aktivitas daripada Karang Taruna ya. Jadi mungkin tapi ide-idenya memang harus gagasannya dari adik-adik sekalian ya. Jadi kita kembangkan bersama. Arahnya mau apa, kegiatannya dengan anggaran yang akan dipergunakan. Karena kalau kita terus-terusan misalkan dari warga minta dari segala macamnya, ada kegiatan apa minta dari warga, mohon maaf tidak semua mungkin ya yang mampu lah istilah, bukan mampu ya, kalau misalkan saya lihat sosial ekonominya di komplek ini ya mampu Pak, tetapi mungkin kebutuhan itu kan berbeda. Ya ada yang satu keluarga anaknya 3 semua sekolah, berarti kan kebutuhannya juga besar ya, walaupun dia misalkan punya penghasilan. Tetap jalan itulah punten sekali lagi, nanti kita juga akan memanfaatkan dulu anggaran yang ada bagaimana. Nah selanjutnya kita dukung juga kalau misalkan ada partisipasi daripada masyarakat. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke calon selanjutnya untuk menjawab dan memberi tanggapan terhadap pertanyaan yang tadi. Maka kepada Pak Yaya. 7 menit. Mengenai saluran depan rumah, nanti dilihat yang paling parah. Mungkin bisa pakai grappling setengah.
salah satu pemberdayaan Karang Taruna apakah tidak disadari sekarang penyeragaman nomor rumah ada kan? Itu satu RW dilakukan idenya dari Karang Taruna. RW 16 sudah seragam, yang tidak mampu ditempelkan gratis ya, yang kosong langsung jadi ojek apapun tamu. Sekarang lihat udah nomornya kuning, ada RT, ada RW, ada nomor apa tuh, kode pos jelas. Itu Karang Taruna yang dibudidayakan, apalagi kalau nanti salah diperdayakan mah disiksa, dibudidayakan artinya dikasih budi ya. Diperdayakan mah disiksa, janganlah ya. Diperdayakan jangan Pak sakian, dibudidayakan. Jadi gini, ini teh kita tidak punya tempat di sini. Nah, kalau nanti kita punya tempat lebih hebat lagi ya. Artinya gini, kalau tadi kata Pak Ian teh apa? Pak, dah kudu nama RT mah tong nanya, kudu tahu, kudu ngomongin itu ya. Mengembangkan potensi kualitas SDM yang ada di RW 16. Harusnya kita tidak usah dengan UIN, dengan siapa yang ada di RW 16 yang merasa dia akademisi, saya akan mengajar. Tapi di mana tempatnya? Saya usahakan dulu itu. Nah itu, jadi tidak usah Kak UIN, Pak Wito dosen, Pak Juri ustadznya ngajar. Di mana? Nah anak-anak muda ini bekali dengan ilmu itu. Mungkin saja mereka tuh udah bekerja, itu di ajar kita mana teh geus ngerjakeun tapi apa? Nah sisi agamanya di situ berkolaborasi. Artinya apa yang kita lakukan sehari-hari mungkin ada di ayat itu tapi apa? Makanya berbuatlah baik gitu Pak. Jadi saya cita-cita pengen punya tempat dulu, itu aja. Setelah kita punya tempat di sini pun setelah jadi tempat punya identitas rumah, jadi sampai jam 3 pagi tuh Pak Dudung saya sampai jam 4 apa sini iba saya nungguin Pak, karena saya nyuruhnya saja dari tanggung jawab nungguin kopina apanya. Jadi sebagai pemimpin buat tingkat RW ketika menyuruh dia harus bertanggung jawab sampai tuntas yang ngerjakannya. Hanya tidak hanya sok kerjakan RW tidur, wah itu tidak bisa Karang Taruna. Karang Taruna ketika kita nyuruh sampai patunuh-tunuh nah, artinya berjalan Pak sekarang aktif banyak. Di sini tuh Bu aneh, Karang Taruna dari RW 8 maksud sini ini orang RW 8. Iya. Ini orang RW 8 karena di sini merasa enjoy. Di sana ada Pak, ada. Tapi mereka dengan habitat kita yang enak gitu. Kita lihat, ginilah, ketika malam puncak di RW kita sampai tuntas orang tua masih ngebimbing Karang Taruna. Ketika kemarin saya di RW 16 sampai jam 2 pagi orang tua habis baru udah kasihan Bu. Nah, mari kita tunjukkan ke Karang Taruna itu dari orang tuanya. Kalau Karang Taruna hanya dicoki, sok kerjakan, sok yakan, tapi orang tuanya hanya menyuruh, tak akan jalan Pak. Gitu aja. Mudah-mudahan RW 16 ke depan akan lebih baik. Apa yang diinginkan seluruh warga terlaksana. Jadi ya betul. Kalau BLT mah cek Pak Udin merampu, tapi ada juga ya yang harus diterima sih itu, jangan ditolak. Jadi dipilah-pilah mana yang kemarin sudah dioper-oper aja Bu itu aja ya Pak Yan ya. Jadi gini Pak, sebetulnya ibu bapak bagus semua. Jadi sebetulnya tahapan untuk jadi ketua RW itu harusnya mah seharapan tuh dari bawah, dari mulai RT naik ke RW. Nah permasalahan tuh banyak Bu, banyak banget. Saya baru tahu Pak Wito Ibu ingin berkiprah, coba dari kemarin bantuan saya gitu dah akan lebih baik lah. Ya ternyata dengan ada kepemimpinan Pak Wito, Pak Bursnya, ternyata banyak yang pemikir-pemikir, tapi kemarin saya bingung Pak.
saya hanya bekerja dengan tim RT 5 kalau udah mentok teh, nggak seadanya. Balik dengan Pak Duri, Pak ya kumaken. Betul. Saya ingin berkolaborasi apapun, misalkan di acara besar tuh RW dengan ahli kelas, misalkan tablik akbar di sini, kan gitu. Artinya semua bisa menikmati, mendengarkan tausiah, gitu aja ke depannya. Ya, insya Allah gitu aja ya Pak. Mungkin tadi disebutin ramah tamah teh teh aya, mungkin ramah tamahnya yang tadi. Saya teh bingung. Aduh, walaupun incumbent Pak saya jadi RW teh bingung ramah tamah di mana nggak ada. Jadi mungkin snack yang tadi mungkin Pak ya itu disilakan. Misi saya ditagih. Bingung. Ya, bahaya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang siri segede. Terima kasih kepada Bapak Yaya yang telah memberikan tanggapannya. Mungkin buat ramah tamah tadi, ini Pak jadi salam-salaman. Di sini tulis di rondonya salah, Bapak mohon maaf. Lanjut aja biar mempersingkat waktu untuk ke Pak Haji Wito untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang tadi. Mangga Pak, waktunya 7 menit. Menarik apa yang dipaparkan oleh Pak Yaya. Untuk jadi RW itu harusnya RT dulu. Tapi kita lupa, wapres kita belum tentu gubernur. Bisa loncat dari wali kota langsung jadi wapres. Saya pikir itu tahapan yang tidak statis, itu sangat fleksibel gitu. Karena pengalaman itu bisa diperoleh di mana saja sebenarnya. Tidak perlu harus dari RT, RW, KS, kemudian ya kadus dulu, kades, baru bupati gitu. Bisa ada lompatan-lompatan. Kalau kita perhatikan, coba perhatikan pertanyaan dari Pak Ian, Pak Ustadz Ian dengan tadi dari Karang Taruna. Kalau disimpulkan itu adalah intinya adalah pemberdayaan sebenarnya. Itu intinya. Yang pertama pemberdayaan yang sifatnya lebih luas antar entitas di RW, dari anak kecil, remaja, usia produktif, bahkan para veteran pensiunan. Di sisi lain tadi kalau dari Karang Taruna itu spesifik pada Karang Taruna sendiri sebagai generasi muda. Ada saatnya kita bisa mandiri, kita bisa berdiri sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Tapi seringkali untuk mempercepat itu kita perlu bantuan ahli. Makanya saya selalu begini dalam situasi seperti ini, saya mengingatkan kalau saya jadi DPL KKN di pedesaan pedalaman Kuningan, Bu, Kabupaten Kuningan yang antah barantah kadang-kadang ini di Kuningan di Indonesia atau di mana, saking asingnya gitu. Jadi intinya begini, ada saatnya kita bisa mandiri, semua tersedia di lingkungan. Tapi ada saatnya kita perlu mempercepat dan perlu bantuan orang lain. Oleh karena itu, suka tidak suka, makanya pemerintah melalui Menteri Pendidikan itu ada yang disebut dengan Tridharma. Salah satunya pengabdian pada masyarakat. Mereka sudah berpikir masyarakat itu perlu dibantu. Iya kalau ada, iya. Kemudian ada orang memang yang sifatnya pemikir, Pak. Ada yang eksekutor. Kalau saya misalnya disuruh nanganin gorong-gorong atau selokan depan belakang, ya bingung saya. Ada ahlinya kan, tapi perlu konsep yang jelas. Kita mau kemana nih masyarakat RW 16 ini? Terkait dengan pertanyaan Pak Ian, itu tadi sebenarnya salah satu fakta yang bisa kita peroleh adalah ketika malam keakraban atau malam 17 ya Pak, itu kan ada anak-anak tampil di panggung gitu ya, ada ibu-ibu, ada yang remaja yang nyanyi. Itu sebenarnya potensi. Dan kalau melihat database, pasti ada orang-orang yang memang memiliki kelebihan masing-masing. Ada yang bisa misalnya seni, ada yang bisa merias. Nah itu sebenarnya bisa dijadikan sebuah sarana untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Pemberdayaan itu bukan berarti tidak hanya sisi ekonomi Pak, tapi bisa dari sisi ada tiga kan. Kalau dalam sisi
keilmuan itu yang disebut kognitif, pengetahuan kita, kemudian psikomotor, keterampilan kita, dan afektif, cita rasa kita misalnya. Ketika ditanya, saya ahli bahasa Inggris, alhamdulillah Pak. Sebenarnya sudah 3 tahun Pak, rumah saya itu ada kelas, ini sedikit promosi lah, boleh ya promosi. Ada kelas bahasa Arab Pak. Sekarang dirintis, awalnya digratiskan sama saya. Istri yang ngajar sebenarnya. 2 tahun terakhir itu tidak cukup punten cap nuhun, karena ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Kita harus mengapresiasi ilmu dan penyebar ilmu. Begitu. Oleh karena itu kasarnya berbayar. Tetapi berbayar juga ya tentu yang penting mereka dapat ilmu. Kita tidak komersil. Terakhir jumlah kelas yang ada itu ada 8 Pak. Ada 8. Bahkan Inayah Majelis Taklim Inayah, Al-Inayah, ibu-ibunya ingin belajar di sana. Namanya Taklim Lungguh Arabiah. Itu pernah saya share di lihat di WhatsApp grup Masjid Al-Ikhlas, itu ada. Itu salah satu bukti. Ada desakan, Pak Wito coba bahasa Inggris. Bahasa Inggris diadakan. Ide udah banyak. Cuman kendalanya begini, jujur saja. Saya kalau dibayar tidak dibayar atau gratis saya tidak mau. Karena saya sekolah pun biaya Pak, mikir. Susah payah jumpalitan bertahun-tahun gitu. Tetapi saya juga tidak mau komersil. Jadi kata tangga mah, susah Pak. Gratis bung saya mah nggak mau lah istilahnya. Cap nuhun, tapi kalau disesuaikan dengan rate saya, gitu ya. Kalau saya ngajar di universitas, saya juga masa sih kata tangga gitu. Jadi harus diambil celahnya. Bisa jadi suatu saat nanti ada subsidi dari RW. Nggak kepikiran kan? Bisa jadi. Sekarang begini saja, contoh sederhana. Kalau anak-anak remaja di sini atau yang kuliah mau belajar tentang misalnya English Proficiency Test, itu kalau keluar ya belajar offline itu lebih efektif. Lihat saja, tinggal lihat. Tapi tentu rate-nya akan berbeda kalau untuk warga RW 16 begitu. Dan saya pikir kegiatan yang memberdayakan masyarakat dari sisi religi itu udah banyak Pak di Al-Ikhlas. Pengajian bulanan, pengajian mingguan, tahsin, ada sekarang apa? Baca Quran 30 juz, ya. Itu sebenarnya banyak. Pak, waktunya ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Jadi artinya adalah exposure yang kurang, kemudian diseminasi atau pemberitahuan ke masyarakat yang kurang. Ya, jadi yang perlu diingat, kita tidak hanya hard skill, tapi soft skill juga perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi intinya adalah dengan database yang ada, melihat potensi anak-anak di acara panggung gembira 17 Agustus, itu merupakan salah satu cara. Kemudian pemberdayaan Karang Taruna bisa didiskusikan, bisa dicari usaha yang mereka rintis dan bisa menjadi sumber dana mereka untuk kegiatan. Tanpa dana, kegiatan adalah kosong kelompok. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Wito dan Ibu Rusmini juga Pak Yaya yang telah memaparkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audien. Alhamdulillah, mungkin kita hadir di sini ke rumah ada beberapa ilmu yang kita bawa ya dari para ketiga calon RW ini. Dan waktunya sekarang udah menunjukkan jam 10 lebih, jadi ini terakhir mungkin kepada Pak Yaya untuk menandatangani berita acara yang nomor urut 1. Silakan. Mangga Pak. Boleh ditandatangan di sebelah kanan ya. Yes, tanda tangan. Ibu Rusmini, mana? Oh, silakan. Boleh Bu, mangga di sebelahnya Ibu, di bawahnya. Ya, Ibu nomor urut 2. Kalau yang terakhir Pak Haji Wito untuk ditandatangani.
dokumentasi. Enggak siap? Ya. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dulu terakhir Tepuk tangan dulu ketiga Bapak-bapak calon. sekalian. Alhamdulillah malam ini telah kita lewati pemilihan calon ketua RW dengan nomor 1 yaitu Bapak Yaya, nomor 2 Ibu Rusmini, nomor 3 Pak Marwito. Silahkan nanti untuk membentuk tim dan berkampanye dikasih waktu berapa lama? 1-2 minggu? Ya 1 mingguan. 1 mingguan nanti ada masa tenang. Untuk terakhir mungkin doa akan dipimpin oleh Ketua DKM kita. Alhamdulillah hadir di sini Bapak Juhri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melaksanakan pengundian ya nomor urut terkait dengan pemilihan ketua RW. Warga berharap mudah-mudahan nanti akan terpilih ketua RW yang sesuai dengan keadaan masyarakat di lingkungan RW 16. Tentu saja semuanya memiliki potensi yang sama, yang memiliki kekuatan dan basis keilmuan masing-masing. Tentu saja ada kekurangan, ada kelebihan. Kita silahkan pilih dari yang ada. Kita berdemokrasi dengan sehat. Tentu saja ini akan melancarkan dan memudahkan segala urusan yang akan kita laksanakan. Baiklah Bapak-bapak sekalian, kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazdah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syihadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Juhri selaku Ketua DKM di lingkungan kita yang telah membacakan doanya. Mudah-mudahan doanya terkabul ya. Amin. Amin. Lanjut. Sebelum berakhir ini jadi nanti ada musyawarah ya, ucapan selamat kepada calon-calon kita, calon-calon RW kita. Nah untuk itu, tapi kami tutup dulu mungkin di sini secara tutup kita baru musyawarah bebas. Saninten buah saninten, buahnya di parapatan, hapunten abi hapunten, pilih ayah kelepatan, salaku ketua panitia. Cakep dulu Pak atuh. Pantunya buru-buru. Saninten buah saninten. Cakep. Buahnya di parapatan. Cakep. Hapunten abi hapunten. Pilih ayah kelepatan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon akan berdiri yang ini untuk mengucapkan selamat dan doa kepada calon-calon ketua RW kita. Ya. Ramah tamah itu. Ramah tamah. Ya, ada. Salam-salaman Pak. Ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Ya, ya. Sukses saja. Terima kasih pada seluruh warga RW 16, terutama teman-teman ya. Ya, terima kasih. Dan mohon kepada para yang hadir di sini untuk disosialisasikan ya kepada warganya bahwa kita telah mempunyai 3 calon untuk siap dipilih. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ya.